warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani SPD dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang akan mengikuti lomba dalam rangka HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Ahad dengan topik pembelajaran berdiferensiasi, asesmen pembelajaran, dan pembelajaran inovatif. Di sini saya akan membuat video pembelajaran melalui terlebih dahulu saya membuat pra pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan juga pasca pembelajaran. Selamat menyaksikan dan selamat ulang tahun untuk PGRI ke-79 dan untuk Guru Nasional. Jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa yang tadi yang disepakati DPA tadi jadi kelengkapan administrasi untuk pelajarannya nanti ya di kelas 11 IPA 1 masih kurikulum 2013 kita ya. Lantas ini akan menggunakan sarana apa ya? Proyektor, video ditampilkan karena materi kami teks eksplanasi, jadi ada tentang pada alam dengan sosial dan ada juga LKPD-nya, metodenya diskusi kita ya, diskusi pesan ya. Jangan lupa pada saat menentukan nanti uang saja bisa ya. Jadi guru kita semoga sehat. Selasa tanggal jam pertama apa ya 12 2024 ya. Ya 24 bisa tambah di ruang di kelas aja ya. Pakai proyektor. Iya
sini pada kegiatan ini ya akan kita bahas yaitu mengenai tugas eksplanasi yang kelas 11. Kemudian untuk kegiatannya ini ya, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba tolong dibacakan. Itu Amel. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu teks eksplanasi yang akan kita bahas baik secara individu maupun secara kelompok atau diskusi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu tanya siapa yang tidak hadir? Ada. Dewi. Kemudian kenapa mereka tidak datang? Apa karena hujan? Oh iya. Terima kasih. Ada 3 orang yang tidak datang dari 31 ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Akan tetapi sebelum kita memulai, coba berdiri dulu semua. Berdiri. Kita pemanasan dulu sebelum kegiatan kita. Ini ya, kita senam dulu ya. Oke, silakan. Upayakan. Berpendapat setelah dipersilakan. Oke. 5. Berpartisipasi penuh dan Ya. penuh dan 6. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dari keenam ini ada yang mesti kita tambahkan atau sudah cocok? Sudah. Nah, 2 sudah cocok? Kelompok ini? Kelompok ini? Sudah. Jadi ingat ada 6 di kesepakatan kelas kita. Seluruh kesepakatan kita harus jalankan dengan baik karena ini adalah kesepakatan kelas kita untuk 2 jam ke depan. Ya. Tujuan pembelajaran 1. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan rasa ingin tahu dari teks eksplanasi. Ya. Mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Ya, oke. Saya tulis itu ya, nama ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selain kita mendapatkan informasi dari apa yang kita bahas di teks eksplanasi ini. Baik, selanjutnya ini ada dua pertanyaan untuk kalian mengenai teks eksplanasi. Coba siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Angkat tangan.
Desi coba. Kelompok Jeffrey. Eksplanasi ya, apa? Silakan. Untuk pembelajaran kita. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena alam maupun sosial. Oke, ada yang lain? Kelompok Amel? Apa eksplanasi menurut kalian? Atau sepakat dengan kelompok apa? Sepakat. Kelompok kalian? Sepakat. Orang? Oke. Yang kedua, pernahkah kalian membaca teks eksplanasi atau pernahkah kalian dapat yang kalian dapat dari teks eksplanasi itu? Benar. Apa misalnya? Gempa di Aceh. Oke, apa lagi misalnya? Oke, apa lagi? Nah, ya. Jadi eksplanasi itu tidak hanya fenomena alam, tapi juga fenomena sosial, budaya dan lain sebagainya. Kalau budaya misalnya apa? Budaya misalnya apa? Agama apa? Banyak ya. Jadi nanti kita pelajari apa nomor? Pakaian kebarat-baratan. Misalnya yang seperti apa pakaian kebarat-baratan? Seperti apa pakaian kebarat-baratan tadi misalnya? Oh, seksi. Umam seksi dah? Oke. Boleh tepuk tangan untuk Jack? Oke, baik anak-anak. Nanti kita akan diskusikan masalah teks eksplanasi kita. Jadi pengetahuannya sudah luar biasa. Ada mengenai fenomena alam, ada fenomena sosial, agama dan lain sebagainya. Jadi tidak usah jauh-jauh mikir. Kalau eksplanasi itu artinya sama seperti kita teks presumsi kemarin menyusun. Ya, kalau presumsi kemarin ada misalnya cara memasak mie dan lain sebagainya. Ini juga sama. Bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya banjir, bagaimana terjadinya misalnya fenomena pakaian seksi tadi dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi selain yang ini? Kalau tidak ada, kita mulai diskusi kita. Bisa dimulai? Bisa. Oke, semangat lagi, coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, ulang. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, kalau sudah semangat kita mulai. Dari kelompok mana? Coba silakan. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Ini ada kelompok Amel, ada kelompok Arum, ada kelompok Desi, kelompok Nova, kelompok Nora. Yang mana menurut? Dalam diskusi, tolong sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi, berperan aktif, berbahagia, bergembira untuk mengikuti pembelajaran kita ini. Paham? Silakan, Desi dan kawan-kawan. Satu aja. Kelompok Desi ini ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Desi Oktaviani sebagai moderator. Saya Adi Pratama sebagai pembaca. Saya Kaurasya Masania sebagai penjawab. Saya Nazira Salsabila sebagai penjawab. Saya Cisha Denita sebagai pembaca. Saya Tanda Enamati sebagai pembaca. Saya Sakina Muar sebagai pembaca. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih yang terhormat Bapak Nasir Ahmad SPD, yang terhormat Ibu Mariani SPD, serta
serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi, saya mau pantun. Buah durian, buah kedondong. Buah generasi rebahan, perhatiin presentasi kami dong. Oke, baik teman-teman. Teman juga ya, boleh diperhatikan, bertanya dan lain sebagainya. Silakan. Baiklah, kami akan memulai presentasi kali ini yang dibacakan oleh teman saya Andiko Pratama. Dan eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi. Faktual. Teks eksplanasi berisi informasi yang nyata, tujuan untuk memberikan informasi dan mempengaruhi pembaca. Fokus pada hal-hal umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Memakai bahasa baku. Teks eksplanasi menggunakan bahasa baku. Memakai kalimat tidak langsung. Teks eksplanasi menggunakan kalimat tidak langsung. Memakai istilah ilmiah. Teks eksplanasi menggunakan istilah ilmiah. Memakai konjungsi kasual dan waktu. Teks eksplanasi menggunakan konjungsi kasual dan waktu temporal. Strukturnya adalah mengembangkan teks eksplanasi. Mengembangkan kausalitas atau tiba. Teks eksplanasi berdasarkan tiba dengan menggunakan konjungsi kausalitas kalimat yang diikuti konjungsi sebab akan menjadi berdasar utama dan konjungsi akibat berperan menjadi penjelasannya atau sebaliknya. Kasus konjungsi kausalitas antara lain adalah karena sebab sehingga oleh karena itu, oleh sebab itu. Kronologis atau proses. Teks eksplanasi disebut untuk menjelaskan proses yang membutuhkan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Peristiwa dapat dipahami secara konkret dengan mengetahui apa dan kapan tindakan itu terjadi. Konjungsi temporal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Contoh konjungsi temporal sederajat yaitu kemudian, lalu, sebelum, setelah, sesudahnya, selanjutnya. Ketika, sambil, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, tak kala. Selanjutnya yaitu dibacakan oleh Jason. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini berisi gambaran awal tentang topik yang akan dibahas. 2. Deretan penjelasan. Bagian ini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap. Bagian ini juga berisi fakta dan informasi mengenai fenomena yang akan dibahas. 3. Penutup atau interpretasi. Bagian ini berisi intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Bagian ini juga berisi pandangan atau simpulan penulis mengenai fenomena yang telah dibahas. Contoh, kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya seperti tidak masuk sekolah, berkelahi, hingga menggunakan obat-obatan terlarang. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh beberapa fakta, yaitu tidak dapat mengontrol diri, tidak bisa mencari jati dirinya, memiliki pertemanan yang salah. Namun, kenakalan remaja juga dapat disebabkan dari lingkungan keluarga, seperti keluarga kasih sayang orang tua dan kurangnya ajaran agama yang dipahami. Hal ini berakibat terjadinya diri individu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk mencari jati diri dan memenuhi kesenangan dirinya. Anak remaja merupakan rentan usia yang sedang memasak pengetahuan yang besar dan mencari jati diri. Jika ada pencarian jati diri tidak terarah, maka akan membuat seseorang melakukan kenakalan remaja. Hal ini dapat Itu contoh
bertanya. Ya. Silakan untuk kelompok yang lain bertanya kepada kelompok Desi atau menanggapi dari cerita yang disajikan. Kenalkan saya Jeffrey Arianto dari kelompok 3. Oke. Ingin bertanya, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kanita Siswa dari kelompok 2. Ingin bertanya apa itu teks eksplanasi? Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi ya kelompoknya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelompok 4. Kenapa kalian memilih contoh kenakalan remaja? Oke, sip. Terima kasih. Silakan dijawab kelompok Desi dan teman-teman dari kelompok J, kelompok Nur Khalifah, kemudian ada dari kelompok Amel. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jeffrey Haryanto. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan Amel terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Pertanyaannya tadi, kenapa kalian memilih kenakalan remaja? Karena sekarang ini rentan akan adanya kenakalan remaja atau yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan Baiklah, saya akan menambahi jawaban dari Nazira. Dari sekolah kita saja kita bisa mengetahui kenakalan remaja seperti berkelahi, merokok, dan ada juga yang berhenti sekolah. Ini disebabkan karena kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pergaulan, dan memilih pertemanan yang salah. Apakah sudah jelas, Amin? Terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang luar biasa dan juga pertanyaan yang jawaban yang luar biasa juga dari kelompok Amel mengenai kenapa mereka mengambil daripada kenakalan remaja. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Baik, saya Kaulasya Persania yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan tentang peristiwa, sebab dan akibat yang disertai fakta yang bisa dibuktikan kejelasannya. Apakah sudah jelas? Baiklah, selanjutnya yang terakhir kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang nomor 1. Kelompok 3 aja. Pertanyaannya tadi ciri-ciri dari eksplanasi. Apa ciri-cirinya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey Haryanto. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi berisi fakta, sebab, dan akibat. Ya, jelas. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1. Silakan, Fadli. Ya, silakan Rafli. Apa pola pengembangan teks eksplanasi? Contohnya atau gimana? Pengertian aja. Pengertiannya, pengertian pola. Pola itu berarti ya. Apa Nezira? Silakan duduk. Baik, untuk kelompok 1 ya. Desi kelompok 1. Sekarang kita tanggapi daripada penyajian mereka. Sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya. Bagaimana kelompok 3, 4 untuk menanggapi dari PPT
PPT-nya, kemudian dari ayo silakan, Faiza. Ya. Ayo, Pembukuannya sudah bagus dan kelompoknya sudah aktif. oke, tepuk tangan. Ada lagi yang lain dari kelompok sana? Dari penyajian PPT-nya gimana? Untuk kelompok Desi? Tidak ada, Mas. Pas. Kelompok Amet? Dari penyajian, dari mereka diskusi, kemudian dari tanya jawabnya, kemudian dari PPT-nya, silakan. Sudah bagus. Mereka saling melengkapi jika teman yang tidak bisa menjawab tadi. Oke. Terima kasih. Silakan. Tepuk tangan kita. Kalau tadi kelompok Desi kita tampilkan lagi kelompok siapa yang mau maju tanpa ditunjuk. Kelompok C. Oh ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Klosinang, Bapak Nasir Ahmad SPD, dan Ibu Mariani SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, serta dengan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama kelompok Lipat Lipo yang berjumlahkan 8 orang. Saya Nopal RD sebagai moderator. Saya Jepri sebagai penjawab. Saya Ocha sebagai penjawab. Saya Lore Telangga sebagai penjawab. Saya mau menjadi pertama sebagai pengajar. Saya Lafri sebagai penjawab. Saya Rio sebagai penjawab. Tujuan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan teks eksplanasi yang terdiri dari pengertian, tujuan, struktur, pola pengembangan paragraf, serta dengan contoh. Baiklah, kepada saudara pembaca kami persilakan. Pengertian teks eksplanasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah terbelakang fenomena tersebut secara jelas dan logis. Tujuan teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual. 2. Hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan keilmuan pengetahuan. 3. Sifatnya informasi informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Fokus pada hal umum. Saya menjadi telah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan definisi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat diartikan sebagai lembaga atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan dan pandangan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Pola pengembangan paragraf teks eksplanasi. Pola pengembangan kasualitas sebab akibat. Menyusun teks eksplanasi berdasarkan sebab akibat dengan menggunakan konjungsi kasualitas. Kalimat yang diikuti konjungsi sebab akan menjadi gagasan utama, dan konjungsi akibat berperan menjadi penjelasan atau sebaliknya. Adapun contoh konjungsi kasualitas antara lain adalah karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian, agar, atas dasar ini, jika, akibatnya. Pola pengembangan kronologi atau proses. Pola pengembangan kronologis
Proses eksplanasi disusun untuk menjelaskan proses yang membutuhkan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Peristiwa dapat dipahami secara konkret dengan mengetahui apa dan kapan tindakan itu terjadi. Pola pengembangan kronologi atau proses konjungsi temporal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat, atau konjungsi temporal sederajat yaitu kemudian, lalu, sebelum, setelah, sesudahnya. Selanjutnya, dengan atau konjungsi temporal tidak sederajat adalah apabila ketika sampai dari sejak, selama, sejak, setelah. Baiklah, sebelum kami buka sesi tanya jawab, kami akan membacakan contoh teks eksplanasi yang bertemakan banjir. Oke, perhatikan gambarnya. Ada kejadiannya atau peristiwanya. Lanjut, definisi dari kegiatan banjir atau aktivitas setelah banjir. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak terdengar lagi, terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terdiri karena sebab alam dan tidak menyebabkan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh pasang udara. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Itu gambar atau peristiwa dari banjir ya, yang mengakibatkan banyak sekali efeknya yang kita lihat ya. Oke. Faktor penyebab perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya. Akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan, deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan pembangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Sama ya, kegiatan ada waktu banjir apa yang dilakukan oleh manusia penduduk ya. Faktor penyebab pembuangan sampah di DAS membuat Daerah aliran sungai gitu. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai platform kerja terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Baiklah, sebelum kami tutup presentasi pagi hari ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah saudara-saudari ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa kesimpulan dari teks eksplanasi yang kalian bacakan? Kesimpulan teks eksplanasi yang kami jawab, yang kami buat, yang kami bacakan, teks yang berisi tentang fenomena alam maupun sosial yang terdiri dari banjir maupun kenakalan remaja. Terima kasih. Maka sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sini. Perkenalkan, nama saya Jolika. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud interpretasi? Interpretasi yang tadi
menjawab pertanyaan dari saudari Nurulillah dari kelompok 2. Interpretasi dalam eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih, Mama. Terima kasih. Oke, boleh maju, Mak. Biar kelihatan. Karena tidak kelihatan, tinggi semua ini. Saya tadi bertanya kami dari kelompok kedua, apa manfaat kita belajar teks eksplanasi? Oke, sih boleh tangan. Baiklah, kami akan Manfaatnya. menjawab pertanyaan akan dijawab oleh Ustaz. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Isti. Manfaat mempelajari teks eksplanasi dapat mempelajari tentang fenomena alam dan pergaulan bebas maupun fenomena sosial. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada? Silakan Andiko maju. Kenalkan, nama saya Andiko Pratama dari kelompok 1. Belum. Pada tahun berapa banjir itu terjadi? Ambil yang mana? Contoh dari kamar Apa dalam gambar? Pada tahun 2007. Di di mana? daerah Yogyakarta. Iya. Apakah sudah jelas? Jelas tak kau tuh? Jelas. Satu boleh. Oke, terima kasih Andiko. Lanjut dari kelompok lokal dan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Sofia dari kelompok 2. Kenapa kalian memilih contoh ganjil? Iya betul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi. Kenapa kami memilih banjir? Banjir termasuk fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Dan juga bisa tersebut. Eksplanasi tema banjir. Ya betul. Ya, silakan jawab. Ya, apa? Baca, Noren, Pertanyaan dari saudara Rizky dari kelompok 4. Ya, empat. bagaimana karakteristik umum dari teks eksplanasi yang kalian buat? Jelaskan secara jelas dan rinci. Ya silakan. Karakteristik yang ditanya itu berarti apanya dari penyajian kalian itu yang menjadi jalan. Kami persilakan jadi menjawab. Bingung dia. Nuren gimana? Apa lagi? Boleh. Kalau ini handphone tak apa-apa. Saya kembali ke Desi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Membantu menjawab. Baiklah, saya akan membantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Nadira. Karakteristik dari teks eksplanasi yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, yang ketiga ulasan atau review. Apa? Gimana? Mau lanjut? Terima kasih Desi telah membantu menjawab kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi fenomena alam maupun sosial. Demikian hasil isi presentasi kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya dan teman-teman mohon maaf karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
semua nanti tahu berapa tempatnya di mana, kemudian di daerah mana dan lain sebagainya. Paham? Kelompok 3, 2, 1 silakan diperhatikan video yang akan ibu tayangkan tidak jauh beda dari apa yang kalian tayangkan. Kalau kalian tadi menayangkan bentuk gambar dan efek-efeknya atau apa namanya akibatnya, sebab akibatnya. Jadi kalau ibu juga menayangkan video dalam bentuk video juga sama dengan setelah dan sebelumnya apa yang akan dirasakan oleh manusia karena perbuatan manusia itu sendiri. Oke? Ya. Diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Belum salah klik, kebanyakan file tadi. Nah ini ya, silakan. Singkat. Yang selalu salah dan mana dengan dosa-dosa atau hanya mulai berusaha. Sudah? Cukup sekali? Cukup ya? Nah, jadi silakan ditulis di sini ceritanya tadi, buat saja kejadian. Selalu salah dan mana dengan dosa-dosa atau hanya mulai berusaha. Oke, silakan. Sudah ada tayangannya sudah 2 kali, sudah melihat kira-kira di daerah mana. Ya, fenomenanya kapan, tahunnya. Langsung ditulis itu saja, langsung ditulis. Diskusinya langsung ditulis itu saja. Oke. Ismail Matong. Saya sih nggak tahu. Kamu gimana? Sudah? Sudah? Kamu ditulis ya? Ya, langsung ditulis di sini saja. Yang perhatikan yang videonya tadi. Ya, saya beberapa ada ya. Sudah apa kita namanya? Oke, Amel kemana? Sudah, langsung ditulis itu. Ya, kelompoknya tulis ya, kelompoknya kelompok berapa? 4. Jangan lupa sesuai kesepakatan kelas kita tadi, kita belajar dengan gembira, mengutarakan pendapat apabila disuruh atau dipersilakan. Nanti silakan berpendapat mengenai video yang kalian lihat tadi. Oke? Ada yang selesai? Oke, tulis. Kelompok 3 cek ya? Sudah?
kalian lihat di video yang disajikan tadi. Ceritakan ya. Itu juga termasuk dari tes eksplanasi fenomena alam yang kalian sajikan tadi. Jadi kejadian untuk fenomena alam itu banyak sekali, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Proses hujan, kenapa bisa banjir, kenapa bisa hujan dan lain sebagainya. Kalau sudah kita diskusikan atau kita bacakan hasil diskusi kalian. Sudah? Dan sudah? Kelompok belum ditulis. Langsung saja, tidak apa-apa coret-coret di situ. Dan mesti rapi nanti dirapikan sedikit. Untuk kelompok 3 sudah selesai ya? Noel, Rapi, belum? Tunggu bentar. Ini sudah. Jadi yang nggak sudah ini kelompok 1 dengan kelompok 4 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 masih mencari-cari di mana? Bener aku. Hah? Oke. Oke. Saya kasih. Oke. Ada di belakang. Pak, ini pendapat atau yang dilihat dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan analisis dari video yang ditampilkan tadi. Kejadian tersebut berada di 6 lokasi. Yang pertama Bendungan Lahat, Mula Ulu, Kelancu, Merapi Barat, dan Pulau Pinang. Akibat dari hujan deras yang sangat deras terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 31 Maret. Banyak kejadian yang terjadi seperti jembatan putus, tanah longsor, dan banjir akibat hujan yang sangat deras yang melanda Kabupaten Lahat dan Merapi. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang selesai? Oke, mulai. Silakan dibacakan. Kelompok 3 ya. Oh, jadi ini 2, ini 3. Kencang ini suaranya. Suaranya kencang lagi. Jawab. Dari video tersebut ada beberapa daerah yang mengalami musibah banjir, yaitu longsor terjadi di 6 daerah: Bendungan, Pelaju, Mula, Bingkai, Merapi Barat, Pulau Pinang, Mula Ulu yang terjadi pada tahun 2022, banjir dan longsor. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kelompok 3 sudah? 2 sudah? Ya, kelompok 4 dulu silakan. Coba yang lain. Oke, yang sama ada pendapatnya dari 1, 2 ya, berapa lokasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amla Reza, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menganalisis video tadi. Oke. Banjir yang terjadi di daerah Lahat, Kecamatan Lumina di tahun 2022 yang terjadi karena luapan air sungai Mata yang memasuki pemukiman warga yang menyebabkan rusaknya pemukiman dan fasilitas umum. Mati lampu yang berkepanjangan. Terjadi longsor dan menyebabkan jalanan umum rusak, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan, sulitnya beraktivitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok 5 atau kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir terjadi di Bendungan TMC Mula Ulu, Kelancu, Merapi, Pulau Pinang. Terjadi karena hujan deras yang tidak berhenti. Dampaknya banyak rumah rusak di tahun 2022. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Selesai lagi. Dari kelompok 1, 3, 2, 4. Sepakat ada berapa? Coba kita lihat
7. Nah, yang pertama tadi di daerah mana? Rumah. Yang kedua? Mobil lewat timpa tanah longsor. Kemudian yang kelima, laju atau terapi. Sana? Pernah? Nah, pernah. Saya itu pernah sehari sebelum kejadian itu, pas besoknya terkabar kita di banjir ya dengan keluarga waktu itu. Bukan 2022 tapi 2000 berapa itu? 2021. Kita yang kemarau panjang, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada kopi itu, yang itu langsung itu. Nah ya ada itu. Yang keenam tadi gimana itu jembatannya? Yang jembatannya di mana? Mula apa Pagarawan? Mula mana? Mula Hulu. Video inilah fenomena. Kenapa bisa terjadi? Itulah kita pelajari dalam bentuk eksplanasi. Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa bisa terjadi longsor? Kenapa bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya? Jadi itu ya. Artinya banjir, longsor itu juga bisa saja terjadi karena perbuatan manusia. Kenapa? Pembuangan sampah secara sembarangan. Kemudian penanaman pohon secara liar. Kemudian padatnya penduduk. Kemudian penggusuran tanah dan lain-lain sebagainya. Saya ngeri juga yang di sana itu digusur. Gimana kalau misalnya memang sudah lebih hujannya, tapi tidak tahu itu kerjaan orang. Kita hanya melihat dan menikmatinya. Yang penting kita lewat di sana aman ya. Nah, jadi kita sebagai manusia artinya harus antisipasi juga untuk keadaan daripada fenomena alam. Tapi dalam eksplanasi tidak hanya fenomena alam yang kita lihat, fenomena sosial juga. Saya tertarik dengan yang mana tadi kenakalan remaja? Ini ya? Ini. Nah pertanyaan ini bagus sekali tadi. Kenapa Anda memilih tema kenakalan remaja? Dijawabnya oleh Desi. Bukan hanya kenakalan remaja di luar, tapi di sekolah kita juga ada. Sudah dicontohkannya tadi ada perkelahian, merokok, kemudian apa lagi satunya? Berhenti sekolah, ada lagi yang lain? Ada. Kamu cari sendiri, ya itu. Ya, termasuk fenomena sosial dan diupload di media sosial. Jangan ya di bahaya, ya. Cukup dokumentasi kamu saja dan jangan melakukan yang menjadi dokumentasi. Paham maksud ibu ya? Viral minggu kemarin, tapi nggak usah kita bahas. Semoga tidak ada untuk di kelas IPA 1 ya, kelas 1. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita berefleksi dulu. Saya tanya, bagaimana kalian belajar hari ini? Senang. Coba kelompok 1, apa yang kalian dapat untuk pembelajaran hari ini? Kita dapat Oke, jangan keroyokan. Oke, silakan yang tidak dulu baru sih. Zara. Kita dapat mengetahui fenomena alam yang terjadi di sekitar kita ataupun Ya, Zara apa Zara? Apa yang kita dapat dari refleksi kegiatan pembelajaran kita? Fenomena lain-lainnya ya. Oke, kelompok 2. Apa yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi yang disajikan oleh 2 kelompok teman kita dan juga video yang dari saya? Silakan dijawab. Refleksi aja. Silakan mengomentari apa yang kalian lihat. kita bisa melakukan eksplorasi dan bisa Oke. Kembali ke kelompok 3. Apa yang didapat? Silakan. Nurek. Oh ya, Nurek. Ya, dapatnya itu mempelajari pengertian tujuan dan teks eksplanasi. Oke. Satu lagi kelompok 4. Silakan.
tentang eksplorasi contohnya banjir, penambangan pohon durian, ketenagaan remaja. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih. Akhirnya pembelajaran kita akan segera berakhir. Tapi sebelum berakhir kita simpulkan dulu. Apa sih eksplanasi tadi? Silakan dari kelompoknya mau jawab, angkat tangan. Oke, apa? Oke, jawablah. Disti. Eksplanasi merupakan jenis teks induktif untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang berbagai fenomena dan peristiwa di sekitar kita. Dengan memahami struktur dan ciri-ciri eksplanasi, kita dapat lebih mudah memahami dan Eksplanasi. Apa sih ciri yang kita dapat dari eksplanasi tadi? Oke, silakan. Bersifat aktual, menjelaskan secara nyata. Oke, faktual. Konseptual. Oke. Lanjut. Sudah. Kemudian kalau tadi ini dan lain sebagainya, kalau kita lihat eksplanasi itu pembelajaran dalam bentuk apa saja. Fenomena yang kita lihat dari teks eksplanasi itu fenomena apa saja selain fenomena alam. Oke, apa lagi? Apa lagi? Masyarakat. Tentu saja dalam bentuk kegiatan yang ada positif dan negatif. Positif bisa kita jalankan, negatif kita buang. Baik anak-anakku dan lain. Itu juga kita lakukan ya. Ini pasca kunjungan kelas. Dan jadi pelaksanaan pasca hasilnya pun sudah referensilah secara teknis juga satu catatan untuk bukan ini karena dinamika itu secara menyeluruh sudah sebagai aspek yang sudah disepakati bersama sehingga satu catatan di depan tingkatkan partisipasi secara menyeluruh dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi karena sudah terbentuk sedemikian rupa, baiknya apa ya? Kesetaraan. Yang diskusi tadi Pak ya? Kenapa yang satu kelompok? Yang satu dua kelompok ini muncul ada satu ini tidak ada kesetaraan dari situ. Oh iya. Nah, sehingga mereka itu ada merasa dia menjadi satu yang lebih iman, ya. Jadi walaupun mereka pilih sendiri, kemarin pilih sendiri Pak. harus punya peran membaca situasi kelompok maksimal berapa 5 orang, dan ini 8. Akibatnya karena yang laki-laki lebih dari 8 ada posisi masuklah kelompok 3 kelompok praktikan yang kelompok paling ujung satu yang satunya lagi satu ya 4 untuk ya sedikit ada aktifnya kemarin tadi dinamika apa namanya refleksi diri saya secara menyeluruh sudah tinggal lagi dia melakukan ya kelompoknya dari peran serta anggota kelompoknya seperti itu. Jadi sementara dari kelompok itu walaupun mereka sudah maju semua atau dalam posisi kelompok misalnya yang menunjukkan rasa percaya itu catatan pertama. Yang kedua saat mereka memberikan atau memberikan tanggapan ya jangan ditutupi tadi itu
masing-masing mereka seperti ya, jadi lebar, jadi sisi kiri kanan bisa lebar. Yang tadi ya, yang ditutupi buahan itu bisa kami lakukan bulan ke depan lebih baik lebih sempurna. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekolah Pinang yang telah membersamai observasi untuk kegiatan saya hari ini. Saya akan coba lagi meningkatkan perbaikan diri dalam pembelajaran kelas dan membantu kelompok untuk kegiatan pembelajaran peserta didik. Yes, oke. Tolong bantu saya. Yang saya berikan catatan tadi di handphone, saya ingin membaca di handphone. Gimana sih? Nanti kita jadikan refleksi kemarin kelas 3 nanti kita tunjukkan di kelas yang konsennya semua ya. Terima kasih.